120 miliar, saya kira itu tidak gampang untuk masa sekarang ya. Jadi kadang-kadang mindset kita itu harus dikoreksi teman-teman. Yang mana yang benar ya cara pemikiran kita ya, supaya kita bisa bergerak dengan baik. Nah, pertanyaannya banyak banget kita. Banyak banget ya. Jadi sekarang acaranya akan berlangsung kira-kira sampai jam 2 malam. Ya, bisa tembus lebih nih ya. Nggak apa-apa. Oh ya, speakernya yang apa-apa ya teman-teman. Audionya nggak apa-apa ya. Ya, jadi kita nggak bisa jawab semua ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa jawab semua. Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya teknis ada di AWS ya teman-teman. So, yang sifatnya teknis kita nggak akan jawab, teman-teman bisa ikut di AWS, oke? Mungkin yang ini dulu boleh menjawab ya. Ya. Nggak ada ya. Oh. Ini pertanyaannya yang menarik. Case yang paling susah kenapa dan berapa lama? Ya, kalau bagi kami case itu tidak ada yang susah. Karena semua case bagi kami itu menarik. Ya. Setiap kali perjumpaan kami dengan orang, di luar orangnya mau closing, mau tidak, kami itu sebenarnya diperkaya. Karena setiap kali kami ketemu dengan orang, ngobrol, kan bisnisnya beda-beda. Dari orang ini kami bisa mengetahui, oh mereka menjalankan bisnisnya seperti ini loh. Mereka pandangannya mengenai hidup adalah begini. Nah, mindset dari teman-teman harus demikian. Sehingga jalannya itu gampang. Kalau tidak itu bebannya berat banget. Karena yang dipikirkan berat ya. Jadi dalam aktivitas setiap hari harusnya mengalir. Percayalah dalam setiap pertemuan pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari ya. Itu yang harus bisa dapat ya teman-teman yang bertanya ini ya. Jadi mindsetnya ya Pak Kris ya. Dari pertama sudah mindsetnya tidak ada yang susah ya. Ya, saya diingatkan oleh moderator, ada salah satu case kami, mungkin nanti bisa ditampilkan, mungkin menurut teman-teman itu susah, tapi menurut kami itu menarik. Orang ini case nomor yang kisah si bebal. Ini sahabat kami, orangnya masih muda, kemudian tahu mengenai market, tahu mengenai keuangan, tahu mengenai investasi. Dan Leli waktu itu udah mempromosikan, udah menjelaskan itu berbusa-busa. Kami itu pertemuan lebih dari 3 kali. Dan orangnya tuh sangat anti biaya asuransi. Bisa nggak teman-teman kalau biaya asuransinya tidak ada 0? Dan itu yang dia protes. Kami pertemuan 3 kali mental gara-gara itu. Nah ini kami sebutkan perontokan si bebal ya. Sangat risk taker, bermain di saham, punya anak 2. Setelah pertemuan 3 kali, kami itu udah mau nyerah. Tiba-tiba saya kepikir anaknya masih kecil, usia SMP 1 dengan SMA 1. Kemudian masa akhir pertemuan ketiga itu, saya ngomong kepada dia. Saya bilang, bro, boleh nggak saya minta izin ketemu dengan anak kamu? Oh, untuk apa? Ya, tolong diatur aja supaya kami bisa ngobrol. Oh, mereka tuh sekolah. Kalau liburnya itu palingan Sabtu dan Minggu. Oh, boleh, kami bisa meluangkan waktu. Tapi anyway, untuk apa sih? Kemudian saya jawab, saya mau minta maaf. Minta maaf apa? Saya minta maaf bahwa saya tidak bisa meyakinkan orang tuanya memberikan satu hal yang berguna bagi mereka. Langsung raut mukanya itu berubah merah, kemudian marah. Ah, kalau demikian kamu tuh menghina saya. Kami diusir pulang. Saya bilang, oh oke, gak apa-apa. Kami ini ngomong yang benar, bukan ngomong yang baik. Kalau ini kamu belum bisa terima, gak apa-apa, kami tinggalkan. Kami pergi. Sejak itu hubungan kami putus. Tidak pernah kami bisa berhubungan kembali. Tapi tahu apa yang terjadi teman-teman? Pada saat kami mengantar anak kami sekolah di luar, kemudian dia telepon, Kris, posisi kamu di mana? Oh, kenapa? Ini kami mau beli asuransi. Hah? Kamu mau beli asuransi? Bukannya waktu itu kamu marah? Dia bilang, iya. Saya sudah komunikasi dengan istri saya dan kami sudah memutuskan. Kami memilih Anda untuk melayani kami, teman-teman. Nah, ini case-nya adalah memang tidak besar,
Nah, kadang-kadang kepuasan itu tidak tergantung dari size-nya teman-teman ya. Tapi kami sangat puas banget merontokkan orang ini. Ini adalah ukuran tidak besarnya Pak Kris, oke? Nah, kan preminya waktu itu cuma 7.250 ya bulanan untuk ayahnya ini. Kemudian untuk salah satu anaknya itu dapat 1,5 juta. Kemudian salah satu anaknya juga itu bermasalah dan istrinya ada masalah dengan psoriasis. Jadi kami cuma mendapatkan API 105 juta. Kecil banget kan teman-teman? Ya. Nah, tapi yang kami puas, kami bisa memberikan sesuatu kepada dia, teman-teman. Setelah case-nya issued, kami tanya kepada dia, ngomong-ngomong kenapa sih kamu dari marah itu berubah sih sampai mau? Dia bilang setelah saya merenungkan, apa yang kamu ngomongkan itu benar banget. Nah, poin yang kami mau sampaikan kepada teman-teman, kadang-kadang orang itu harus ngomong kepada hatinya, harus to the point kepada apa kebutuhannya. Dan bagi dia, anak itu luar biasa. Ternyata itu adalah kebutuhan utamanya. Setelah polisnya isu ini, dia ngomong, tolong kamu buat ringkasan ini supaya saya bisa tunjukkan kepada anak saya sudah memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, teman-teman, luar biasa nggak teman-teman? Kita bisa merubah hidup orang. Dan kami dalam proses dengan orang ini, dia lagi mau buat untuk key personal insurance-nya. Jadi dia ada bisnisnya, dia join 3 orang, dan dia mau tutup untuk key personal insurance. Jadi saling cover sahamnya, supaya terjadi sesuatu dengan shareholder yang lain, salah satunya meninggalkan, bisnisnya bisa jalan. Kami harap itu bisa UP-nya sekitar 50 miliaran. Ya. Dia janji setelah proses tax amnesty ini selesai, karena kemarin lagi pusing mengenai tax amnesty. Dia bilang setelah tax amnesty kita akan ngomong, kita ketemu ngobrol ya. Mungkin setelah kami pulang dari sini, kami akan arrange waktu untuk ketemu dengan dia. Nah teman-teman, menurut teman-teman setelah pertemuan 3 kali udah ditolak, udah diusir seperti itu, menurut teman-teman sulit nggak? Tidak kan? Kita harus merubah mindset kita ya. Kita coba lihat apa sih celah masuknya, apa sih kebutuhannya. Sebenarnya teman-teman, kalau saya bisa punya kesempatan, saya pengen masukin ke koran 1 halaman besar. Saya mau masukin ke koran itu ucapan terima kasih kepada semua orang yang pernah menolak saya, teman-teman. Karena tanpa penolakan itu, saya nggak bisa seperti hari ini, teman-teman. Sebenarnya kita harusnya sangat bersyukur dengan adanya penolakan. Karena dengan penolakan itulah, itu awal pijakan kita untuk cari tahu lebih dalam. Anda coba bayangkan, kalau saya tawarin 10 orang, semuanya beli tanpa penolakan, saya dapat apa, teman-teman? Cuma dapat uang, tapi saya tidak mendapat satu kepuasan. Tapi teman-teman tahu, semua yang saya closing itu adalah orang yang anti asuransi. Jadi saya memang spesialis mencari orang yang anti. Karena bagi saya adrenalin saya itu baru bekerja kalau dari penolakan menjadi penerimaan, teman-teman. Makanya teman-teman, malam ini saya mengajak teman-teman untuk menghargai penolakan. Karena melalui penolakan dialah kita menjadi dewasa, teman-teman. Itu tantangan kita. Mau nggak teman-teman punya api 2,8 miliar, teman-teman? Nah, kalau mau ya, Anda hargai setiap penolakan. Anda pelajari, cari tahu. Ya, saya tadi belum ceritakan klien aku yang di Timika, yang saya nganterin titipan itu. Anda tahu nggak? Dia punya beli itu sama siapa?
polis anak dan cucu dia beli sama siapa? Agennya itu adik ipar dia di Jakarta. Tapi saya bingung, kenapa dia mau beli ke saya? Jadi waktu saya tahu bahwa adik ipar dia jadi agent, saya tidak mundur teman-teman. Karena bagi saya, banyak sekali orang juga tidak mau beli sama saudara. Ya, jadi bagi saya tidak akan menyerah. Saya harus melakukan yang terbaik buat orang seseorang yang saya ketemuin. Waktu dia sudah closing ke saya nanya ke dia, Pak, saya mau nanya dong, kenapa Anda tidak beli sama ipar kamu? Kenapa Anda beli sama kami yang baru kenal? Dia cuma mengatakan satu hal, kalau ipar saya itu tidak serius, dia masih nyambi banyak kerjaan. Kalau saya melihat Anda berdua, suami istri, menekunin serius di sini. Saya mau serahkan uang besar saya kepada kalian. Teman-teman, ya, jadi Anda jangan jadi supermarket. Apa yang Anda minta pasti ada, jangan. Ya, Anda harus tekun di dalam kesetiaan teman-teman. Banyak sekali agent di luar sana suka sekali mengatakan bahwa apa? Saya nyambi sekali jalan. Kalau saya ngomong asuransi, dia udah langsung tolak. Lebih baik saya tawarin dulu barang ini. Siapa tahu dia mau asuransi. Masya Allah, ini orang ya. Nggak ada itu, nggak mungkin. Ya, bukti nyata mereka itu tidak mungkin beli kepada bukan profesional, betul? Dia pasti mencari dokter spesialis, betul? Nah, teman-teman harus percaya. Anda harus believe bahwa Anda sudah di tanah yang benar, di tempat yang benar. Tadi cuman syaratnya 2 teman-teman. Kalau saya baca semua yang teman-teman ini adalah 1. Anda yakin gak sih bisnis ini? Ya, tanya sekali lagi dalam diri Anda yakin gak Anda mampu menjalankan bisnis ini? Ya, kalau begitu semua pertanyaan Anda sudah dijawab. Ya, teman-teman, hanya 2 syaratnya, ya. Anda harus yakin Anda punya kemampuan. Tuhan sudah memberikan kalian yang terbaik, menciptakan kita yang terbaik. Saya lihat di sini tidak ada yang cacat. Semuanya lengkap. 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 kuping. Betul? Semuanya lengkap. Ya, Anda sudah diberikan semua fasilitas yang sama. Ya, tinggal ya Anda mengangkat. Ya. Anda harus menjadikan sang pencipta Anda ini bangga sama kalian. Lakukan sesuatu teman-teman. Jangan lewatkan 2016 ini dengan sia-sia. Ya, tidak ada yang tunda. Ya, Anda harus berikan yang terbaik kepada orang-orang yang Anda cintai. Harus lakukan action, breakthrough. Coba Anda pikirkan sekali lagi sebelum Anda bobok nanti, ya. Anda pikirin, ya. Anda ingin merubah nasib gak? Seperti apa? Harus jelas. Seperti apa? Ya, kami pindah ke Jakarta, ya, hanya modal selembar pakaian teman-teman pada tahun 89. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa punya satu rumah yang cukup gede. Ya, pas 5 tahun yang lalu kami mau beli teman-teman, ya. 5 tahun lalu kami diberikan rezeki oleh Tuhan, kami bisa membeli sebuah rumah yang
5,2 miliar teman-teman.